Masih terjadi teror dan intimidasi hingga hari ini? Masih? Mungkin mereka ingin tahu Islah ini orangnya siapa gitu kan. Digerakkan oleh siapa, dipiara oleh siapa, ya nggak apa-apa. Saya malah menganggap surveillance dan penguntitan itu terjadi supaya mereka juga tahu bahwa saya bukan orangnya siapa-siapa gitu. Mengapa Mas Islah lebih condong mengarahkan kepada militer yang melakukan itu? Ada beberapa wajah dari mereka yang berhasil kita foto. Teman saya ini kebetulan ada di Dukcapil. Ini mohon maaf antara kamu dan saya aja gitu. Sama datanya. Ternyata anggota TNI. Alamatnya di sini. Dia kesatuannya ini. Jelas sekali. Sebulan terakhir ini ada yang nguntit saya. Dia memvideokan saya, memvideokan aktivitas, motret rumah saya, garasi saya, dan seterusnya. Saya kasih gambarnya. Ternyata sipil. Artinya ini sudah ketika mereka ketahuan bahwa mereka ini anggota militer, mulailah ini gerakan ini, operasi ini diserahkan kepada sipil. Kalau kita berbicara tentang kontra intelijen, seharusnya kalau saya ini mau disurveillance atau dikuntit, seharusnya dilakukan ketika di masa pemerintahan Pak Jokowi. Saya sangat ganas kepada Pak Jokowi ketika itu. Saya merasa aman-aman saja. Hari ini saya merasakan, saya bersuara secara kritis saja kepada pemerintahan Pak Prabowo, saya sudah dikuntit, saya surveillance, siapapun pelakunya. Jangan membiarkan kekuasaan otokratik itu berada melekat dengan Pak Prabowo. Hari ini Prabowo kan diktator. Prabowo itu mau berbuat apa saja, menabrak aturan, aturannya tinggal dibuat. Semua aturan itu akhirnya diberaki sendiri. Saya akan meminta Pak Prabowo untuk meminta maaf kepada publik. Ajari Pak Prabowo itu untuk lebih egaliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seorang aktivis yang mengaku mendapat teror dan intimidasi terkait apa yang disampaikannya terhadap sejumlah hal-hal yang terjadi di tanah air. Langsung saja saya sapa narasumber kami. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Mas Islah, matur suwun sudah hadir. Iya, Mas Wardi. Masih terjadi teror dan intimidasi hingga hari ini? Masih. Saya mengalami itu dan hampir pada level apatis kalau saya sih. Udah silakan aja lah dikuntit, dimonitor, disurveillance, difoto, di video. Dan saya sudah menganggap ya udahlah ini mungkin bagian dari risiko. Tapi saya menganggap ya ini bagian dari intimidasi terstruktur. Terus yang kedua mungkin mereka ingin tahu Islah ini orangnya siapa gitu kan. Digerakkan oleh siapa, dipiara oleh siapa, ya nggak apa-apa. Saya malah menganggap surveillance dan penguntitan itu terjadi supaya mereka juga tahu bahwa saya bukan orangnya siapa-siapa gitu. Itu aja sih. Apa yang paling mereka khawatirkan atau takutkan dari seorang Islah Bahrawi? Mungkin karena suara-suara saya yang selalu berlawanan dengan rezim, saya sangat kritis gitu terhadap apapun yang terjadi di negara ini. Saya kira itu aja sih. Mereka juga bukan hanya sekedar mengintimidasi, tapi mereka ingin tahu mungkin jaringan saya ini siapa saja. Saya ketemu dengan siapa saja kan gitu. Dan termasuk juga bicara di Madilog ini juga mungkin bagian kok dia leluasa sekali. Apa suara-suaranya itu karena pemikiran dia atau karena disuruh orang? Saya pastikan di sini bahwa itu adalah hasil pemikiran saya pribadi. Apa kepentingan seorang Islah Bahrawi sehingga begitu kritis dan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang tajam? Satu, banyak orang mengira saya dipakai oleh seseorang atau satu kelompok. Saya pastikan juga tidak. Satu hal, saya mungkin secara kehidupan, ya saya udah cukup lah sebenarnya. Artinya kalau saya mau bersikap biasa-biasa saja, ya saya udah hidup itu sudah nyaman lah gitu ya. Ya, artinya secara kehidupan sehari-hari saya nggak ada masalah. Saya juga hidup dari mengajar gitu di kampus-kampus, di pesantren dan seterusnya. Termasuk juga bukan kadang sih, saya punya jadwal juga ngajar di beberapa kampus di luar negeri gitu. Ya saya udah cukup sebenarnya, tapi maksudnya sih kita hanya berdiam diri ketika kita menemukan ketidakpantasan dari satu kebijakan pemerintah gitu. Dan saya tidak mau terperosok dua kali, karena saya dulu kan mantan penyembah berhala juga. Saya dulu betul-betul menganggap Pak Jokowi itu seperti malaikat yang turun dari langit, tapi ternyata pada akhirnya
cara berpikir kita itu ditelikung dengan ambisi-ambisi seseorang. Nah, dari situ saya punya pelajaran bahwa kita tidak boleh terlalu takdim buta kepada satu atau dua orang, apalagi dengan satu sistem pemerintahan. Iya, jadi sekali lagi pertanyaannya, kepentingan siapa yang Mas Islah perjuangkan? Kalau saya sih kepentingan publik dan kepentingan masyarakat aja. Nggak ada saya menyuarakan kepentingan manapun. Untuk kepentingan apapun, ya kalau saya mau bermain aman ya tinggal diem aja atau cukup menjilat, malah saya mungkin jadi komisaris. Itu Mas Rogi. Tapi saya pastikan kepada publik, kepada para penonton Madilog, bahwa saya hanya mengikuti hati nurani saya saja, bahwa mosok kita harus diam ketika menemukan ketidakpatutan, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kan harus kita suarakan. Banyak sekali orang di Indonesia yang kritis mungkin, termasuk orang-orang rakyat jelata seperti kami, seperti saya lah gitu ya. Cuma kadang-kadang takut bersuara. Ya, saya ingin menjadi resonansi, menjadi amplifier dari orang-orang yang takut itu. Oke, bagaimana Mas Islah meyakinkan publik, meyakinkan banyak pihak bahwa Mas Islah ini steril dari kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tadi di awal disebutkan? Ya, saya tidak bisa memberikan apapun, tapi mungkin publik bisa menilai dari suara saya. Saya tidak pernah belakangan ini ya, terutama dalam 2 tahun terakhir kepemimpinan Pak Jokowi, saya memang selalu mengkritisi Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi ingin 3 periode gitu. Itu salah satu contoh. Dan ketika di era Prabowo ini banyak yang menuding, Islah itu, dan juga teman-teman yang lain, itu sakit hati karena dukungannya Pak Mahfud nggak jadi wapres. Ini barisan sakit hati yang kalah pilpres dan seterusnya. Saya pastikan, wallahi enggak. Saya memang ingin menyuarakan hal-hal yang menurut saya tidak menguntungkan bagi masyarakat, bagi rakyat. Udah, sesederhana itu cara berpikir saya. Oke, hari ini apa yang paling meresahkan seorang Islah Bahrawi dari rezim Prabowo? Pasti kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya banyak sekali mengganggu anggaran negara. Banyak sekali yang tidak mendatangkan maslahat bagi masyarakat, misalnya MBG atau Kopdes, atau adanya pergantian jejaring baru, Mas Rogi. Saya bilang, Pak Prabowo selalu berbicara tentang kita hantam pengusaha-pengusaha hitam, kita hantam orang-orang lama yang sudah puluhan tahun mencuri di negara ini dan seterusnya. Tapi saya melihat ini hanya arah kepada orientasi baru saja, bahwa ini pergantian pemain dan seterusnya. Dan kalau kita lihat MBG itu betul-betul hanya pembagian ruang saja kepada mereka, cuan-cuan atas nama negara ini diberikan kepada orang-orang yang terafiliasi dengan kekuasaan. Yang kedua Kopdes. Kopdes ya kita tahu pelaksananya kurang lebih Agrinas dengan kedok kerakyatan, tapi ya pada akhirnya semua punggawa-punggawa tentara yang bermain. Ini adalah contoh bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo hari ini tidak membuat keseimbangan baru, tapi justru membuat ketimpangan baru karena terjadi proses pergantian pemain itu. Dan Mas Islah menyadari itu tidak terlepas dari efek pemerintahan yang dulu Mas Islah puja-puji sepenuh hati. Ya, saya menganggap memang periode kedua Pak Jokowi itu tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dia juga menghamparkan karpet merah terhadap kekuasaan hari ini. Yang notabene menurut saya jauh lebih buruk dari pemerintahan ketika Pak Jokowi memimpin. Tapi Pak Jokowi bukan berarti baik, bukan berarti bagus. Karena dialah yang membuat peta jalan kepada kekuasaan Prabowo hari ini. Kekuasaan Prabowo hari ini yang otokratis, seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, menurut saya itu adalah bagian dari roadmap yang disiapkan oleh Pak Jokowi dalam 2 tahun terakhir pemerintahannya. Jadi nggak bisa lepas tangan juga. Hengki-pengki 2 rezim ini menurut saya adalah bagian dari memporak-porandakan situasi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat hari ini. Hengki-pengki? Hengki-pengki. Hengki-pengki. Ya. Oke. Dan Mas Islah tidak ingin memberikan waktu dulu kepada rezim Prabowo yang memasuki 2 tahun ini? 2 years is enough. 2 tahun itu menurut saya untuk ukuran sebuah pemerintahan seharusnya orkestrasinya sudah mapan. Kalau mungkin kita bicara 100 hari di awal mungkin masih oke lah. Tapi ketika berjalan sudah mulai 1 tahun, 1,5 tahun dan ini tahun kedua, saya kira udah cukup. Dan trennya bukannya semakin bagus, malah trennya semakin acak-acakan. Saya melihatnya seperti itu.
Oke saja ini dibantah semua bahwa ini begini-begini, kan banyak sekali yang membantah soal kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Tapi pada akhirnya terjadi disparitas-disparitas baru. Misalnya sipil dan militer. Dan bagaimana kemudian terciptanya faksi-faksi di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini. Ada faksinya Dasko, ada faksinya Safri, yang kemudian mengerucut kepada dua head-to-head utama antara sipil dan militer. Polri mungkin bagian dari sipil, dan kemudian militer dengan upaya penggemukannya, penambahan batalion, penambahan komcat, dan seterusnya. Ini adalah bagian tersendiri yang menurut saya trajektori bangsa ini ke depan pada akhirnya memang terjadi pengerucutan pertarungan yang hari ini mungkin masih terasa abu-abu, yang pada akhirnya akan semakin tegas. Bahwa pertarungan antara sipil dan militer ini akan menjadi titik kulminasi dari ujung pemerintahan ini. Oke, menurut Mas Islah, belenggu rezim Jokowi masih cukup kental di rezim Prabowo sampai hari ini? Saya kira memang ada beberapa instrumen dari Pak Jokowi yang hari ini dipakai oleh Pak Prabowo. Ya, ini semua ada 3 sendi utama. Panglima TNI misalnya, Kapolri juga, kan Jaksa Agung juga. Ini kan warisan-warisan lama. Dari 3 indikasi ini, apakah Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo ini masih punya jangkarnya? Ya masih. Terbukti secara ofisial gitu ya. secara ofisium gitu, aparatusnya juga masih orang-orang lama. Yang kedua adalah apakah kekuatan-kekuatan elektoral yang berada di bawahnya Pak Jokowi masih punya kekuatan? Iya. Nah, sebenarnya ada kekecewaan yang di orang-orang terutama yang anti Jokowi. Ada kekecewaan tersendiri kepada Pak Prabowo karena ternyata Pak Prabowo tidak bisa bersikap tegas terhadap proses transisi kekuasaan ini. Pak Prabowo dianggap sebagai orang yang cukup puas menjadi presiden, tapi struktur di bawahnya masih didominasi oleh kekuatan-kekuatan lama. Ini kan yang membuat penonton kecewa kan sebenarnya. Kan itu. Kalau Pak Prabowo ini bersikap, oke, saya bangun Beleit baru dengan struktur baru, pilihan saya, tanpa ada orang-orang lama yang berkonotasi dengan rezim yang lama, saya kira ceritanya akan berubah. Kan kita tahu Mas Margi, hasil SMRC kemarin kan popularity vote-nya Pak Prabowo kan anjlok 30%. Saya kira ini adalah konklusi dari kekecewaan-kekecewaan itu. Oke, menurut Mas Islah mengapa Prabowo tidak melakukan itu untuk membangun struktur baru dan terlepas dari bayang-bayang rezim lama? Ya, saya melihat mungkin Pak Prabowo tersandra dengan beberapa hal. Satu, Pak Prabowo mungkin masih belum yakin, belum confident dengan kekuatannya sendiri, sehingga akhirnya dia hanya bisa membentuk faksi-faksi yang militeristik. Dia memperkuat Kopdes, dia memperkuat MBG, dia bikin Satgas PKH dan seterusnya. Ini adalah bagian dari membangun backbone kekuatan dia lewat jalur militer. Di jaring baru? Di jaring baru. Kan kita lihat hari ini kan penguatan militer sedemikian rupa yang luar biasa, dan itulah yang akan dijadikan tulang punggung kekuatan politiknya Pak Prabowo. Hanya sebatas itu. Tapi di kelompok-kelompok yang non-militer, ini kan masih betul-betul di wilayah abu-abu semua ini. Ya di situ ada Menteri ESDM dan seterusnya. Ini kan sebenarnya orang-orang lama. Nah, orang yang sudah mendukung kepada Pak Prabowo sejak awal, kan publik pasti menunggu ini gebrakan apa dari Pak Prabowo untuk menghajar musuh bebuyutannya ini yang sekarang udah jadi teman gitu. Orang hanya melihat itu, padahal kekuasaan Pak Prabowo ini kan hasil hengki-pengki dan kontrak politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pastinya. Kalau hengki-pengki berarti tidak akan melawan, dong? Pak Prabowo? Iya. Saya kira enggak. Terhadap bisa Solo? Saja melawan. Terhadap Solo? Terhadap Solo. Bisa saja melawan, tapi tetap dengan menggunakan tangan orang lain. Dia akan menggunakan perang senyap. Sama seperti Cold War-nya antara Amerika dan Rusia dan Uni Soviet pada masanya gitu ya. Dia hanya menggunakan proksi-proksi dan aksi-aksi yang echo chamber yang pada akhirnya akan mengerucut kepada 2 pertarungan itu. Dan nanti akan baru terasa 2029 kalau, nah ini mungkin Mas Margi ya, kita semua pemirsa pasti tahulah itu. Kalau ternyata nanti 2029 Gibran tidak dipakai oleh Pak Prabowo, pada akhirnya pertempuran ini kan tidak bisa dihindari. Nah nanti titik akhirnya itu ada di situ. End game-nya itu akan ada di situ. Zero sum game-nya pun akan ada di situ. Nanti pembuktian itu. Kalau Pak Prabowo sudah confident dengan gerakan politik dan mesin politiknya,
saya yakin juga Gibran akan dibuang oleh Pak Prabowo. Oke. Kalau menurut Mas Islah nih, Pak Prabowo sampai hari ini apakah sudah pada titik kesadaran bahwa yang harus dilawan adalah Solo? Saya yakin mungkin beliau sudah punya ancang-ancang dan punya pikiran seperti itu. Tapi kalau pada tindakan yang sudah sifatnya head to head gitu ya, saya kira belum berani. Entah tersandra dengan apa kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas Pak Prabowo ini masih belum, saya lihat masih malu-malu dan masih belum berani untuk bersikap berhadap-hadapan dengan Solo. Meskipun Pak Jokowi misalnya sudah safari ke NTT, ke Lampung dengan berbagai teatrikalnya itu, saya kira Pak Prabowo juga paham itu. Bahwa Pak Jokowi sedang mereaktivasi kembali kekuatan-kekuatan elektoralnya. Bisa jadi itu alat gertak, alat tekan kepada Pak Prabowo supaya Pak Prabowo ini kalau nanti running lagi di 2029, dia tetap memakai Gibran. Yang kedua, just in case Pak Prabowo tidak sampai ke 2029, dia sebenarnya ingin membangun kekuatan supaya Gibran bisa naik dan tidak ada yang mengganggu proses kenaikannya, kan gitu. Secara analisis awam aja bisa begitu. Artinya kalau Pak Prabowo misalnya, misalnya Pak Prabowo ini sakit dan berhalangan tetap untuk menjadi presiden, kan otomatis Gibran naik. Apakah Gibran ketika naik itu akan aman-aman saja? Nah ini kan harus dimapankan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak mapan membangun kekuatan penopang untuk Gibran, udah pasti akan dihajar oleh publik. Oke, menurut Mas Islah, kekuatan siapa yang paling berpotensi untuk mengganggu pemerintahan Pak Prabowo? Oleh siapa nih? Iya, maksudnya kekuatan apa yang hari ini paling berpotensi dan memiliki sumber daya untuk mengganggu pemerintahan Pak Pasti Prabowo? kekuatan sipil. Pasti kekuatan sipil. Bukan berarti sipil itu orang-orang seperti saya. Karena saya juga nggak suka kepada Pak Jokowi. Jujur saja, saya tidak suka kepada Pak Jokowi karena saya anggap Pak Jokowi ini udah politisi. Dia bukan negarawan lagi. Dulu kita kan mengagung-agung, bukan kita sih, saya lah. Gitu. Saya betul-betul sangat mengagung-agungkan Pak Jokowi kan, karena saya anggap dia itu seorang negarawan. Tapi ketika dia itu memikirkan anaknya, keluarganya, menantu, oh ini bukan negarawan. Oke. He is just only a common politician gitu. Oke. Jadi dia bukan lagi statesman. Oke. Dan menurut Mas Islah, Solo membahayakan Pak Prabowo hari ini? Ya, sepanjang Pak Prabowo tidak mengakomodasi keinginan Solo, saya bisa memastikan bahwa Solo adalah kerikil dalam sepatunya Pak Prabowo. Clear. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo tidak mau menanggung resiko, dia akan pilih Gibran sebagai tandemnya setelah pemilu 2029, saya kira semuanya akan lancar-lancar saja. Tapi kalau Pak Prabowo sedikit saja membuat gebrakan yang membahayakan terhadap kekuatan politiknya Solo, saya kira akan mengemuka pertarungan ini. Sudah terlihat nggak di mata seorang Islah Bahrawi? Saya melihatnya ada beberapa indikasi. Misalnya, contohnya? Misalnya penguatan militer. Saya meyakini penuh bahwa kalau Pak Prabowo ini membuang Gibran, pasti Pak Jokowi akan melawan dengan kekuatan elektoral yang dimiliki. Tapi kalau Gibran yang naik, entah satu hal apapun, Pak Prabowo turun, pasti yang akan melawan Gibran ini kelompok-kelompok militer. Kelompok militer pasti nggak suka kepada Solo, kelompok militer pasti tidak suka kepada Gibran. Saya kira itu adalah indikasi bagaimana sampai hari ini Gibran juga tidak memiliki peran. Ini adalah bagian dari upaya untuk menurunkan kadar keterlibatan Gibran dalam pemerintahan. Saya meyakini itu. Oke. Tadi TNI sudah sering disinggung. Bagaimana dengan polisi? Polisi udah pasti sangat identik dan dia juga mesin politiknya Pak Jokowi selama ini. Polisi di bawah kepemimpinan Kapolrinya siapapun. Di 2014, 2019, dan kemarin di 2024 polisi juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Gibran. Saya mengatakan kepada Gibran, bukan kepada Prabowo. Kepada Gibran? Kepada Gibran. Kenapa kepada Gibran? Ya karena Gibran anaknya Pak Jokowi. Nah ini kan bisa kita baca. Artinya apa? Head to head yang terjadi nantinya itu memang kelompok sipil yang harus diketahui oleh pemirsa. Ya polisi ini kan instrumen sipil kan sebenarnya. Nanti pada akhirnya memang pertarungan ini tidak bisa dihindari.
militer dan sipil, dalam hal ini sipil itu ada polisi di belakangnya, ya itu pasti pertarungan ini akan mengerucut ke koordinat yang sama. Oke. Dan kalau mau bicara polisi, selama memang polisi masih berada dalam situasi seperti 2014, 2019 dan hari ini, ditambah dengan penebalan dari kekuatan militer, pasti polisi akan memilih bertarung untuk lawannya. Kan gitu. Saya meyakini itu. Coba kita lihat 2029 kalau Pak Prabowo membuang Gibran misalnya, apakah polisi akan tetap berjuang dengan Pak Prabowo? Saya nggak yakin. Nggak yakin. Oke. Jadi momentum pergantian Kapolri bisa menjadi titik yang krusial ya? Menurut saya ya. Tapi kan sementara ini Pak Prabowo belum mengganti karena memang mungkin dianggap Polri masih dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Terutama untuk mewujudkan program-programnya ya. Makanya Polri kan dilibatkan di MBG, nanam jagung, dan seterusnya. Mungkin secara kebijakan pemerintah, Polri memang masih dibutuhkan. Meskipun dalam persoalan politik, mungkin Polri sudah tidak lagi dibutuhkan. Bisa jadi. Atau jangan-jangan, karena Polri ini identik dengan simpul-simpul kekuatan sipil, bisa jadi Pak Prabowo masih ingin merawat Kapolri dan Polri hari ini, karena dianggap kekuatan sipil ada di polisi. Pak Prabowo kan paling pasti hari ini paling cemas dengan gerakan kekuatan sipil. Mulai dari mahasiswa sampai buruh. Dan ini semuanya kekuatan ini ada di tangannya polisi. Oke. Dan jejaring militer Pak Prabowo belum masuk ke situ? Ya jelas pasti ada resistensi. Karena sipil dan militer ini memang bukan prinsip dasar dalam dunia demokrasi kan. Ya. Orang sipil pasti mengalami resistensi ketika upaya-upaya militer melakukan penetrasi ke kehidupan sipil. Meskipun hari ini dipaksakan lewat jalur-jalur program itu. Kopdes misalnya. Ya. Itu kan sebenarnya adalah program yang berbasiskan kekuatan sipil. Tapi pelaksananya tentara. Ini kan adalah bagian dari upaya penetrasi itu. Kalau polisi yang masuk ke situ masih mungkin. Misal nih, ke dunia pertanian. Polisi bisa masuk distribusi pupuk misalnya. Untuk mengawal distribusi pupuk supaya pupuk itu betul-betul diterima petani, itu masih memungkinkan. Jagung misalnya, polisi dilibatkan untuk mengawasi bagaimana distribusi jagungnya seperti apa, itu masih memungkinkan. Tapi ketika militer masuk ke situ kan harus dipertanyakan, karena memang prinsip dasar demokrasi kan harusnya civil supremacy over military kan. Ada over military-nya loh. Yeah. Jangan salah, itu kan prinsipnya John Locke Maynard kan seperti itu. Nah hari ini kehidupan demokrasi kita itu mulai ada ancaman karena dianggap tentara terlalu merebak di ruang sipil. Mas Islah sudah mencium aroma Orde Baru yang begitu kuat? Oh sangat, terutama kan saya. Saya dulu di zaman Pak Jokowi, saya berkali-kali, terutama 2 tahun terakhir ya, jadi 2022 ke 2024 saya selalu mengkritisi Pak Jokowi, bahkan cenderung kasar, frontal. Saya bilang Pak Jokowi itu seperti monster. Dia itu terlalu ganas dalam berpolitik dengan menyitir sejarah-sejarah kenabian dan segala macam. Nabi Muhammad itu tidak pernah mau cawe-cawe dalam kekuasaan berikutnya, macam-macam. Dan saya memang nggak suka sekali dengan cara Pak Jokowi ketika itu. Saya merasa aman-aman saja. Saya tidak dikuntit. Saya tidak disurveillance. Hari ini saya merasakan, saya bersuara secara kritis saja kepada pemerintahan Pak Prabowo. Saya sudah dikuntit, saya disurveillance. Siapapun pelakunya, saya nggak peduli gitu. Mau tentara, mau polisi, mau sipil, mau preman. Tapi tetap aja ada upaya-upaya intimidasi struktural. Oke. Tapi mengapa Mas Islah terkait teror dan intimidasi misalnya, mengapa Mas Islah lebih condong mengarahkan kepada militer yang melakukan itu? Satu hal memang ada beberapa wajah dari mereka yang berhasil kita foto. Dan dari foto itu kemudian saya lempar ke publik, ke medsos. Kan ada itu. Saya sengaja tempelkan, ada nggak feedback dari itu. Ada beberapa orang yang mengirimkan. Entah itu orang Dukcapil, entah siapa, tiba-tiba mengirimkan nama, alamat ini, dan profesinya. Oh ternyata anggota TNI. Alamatnya di sini. Dia kesatuannya ini. Jelas sekali. Dan saya kan nggak mungkin percaya kepada satu data itu. Sehingga suatu saat saya mengirimkan foto itu. Lu kan udah tahu postingan saya di Instagram kan?
wajah itu kan, iya, bisa nggak kamu profiling? Teman saya ini kebetulan ada di Dukcapil. Ini mohon maaf, antara kamu dan saya aja gitu. Sama datanya, anggota TNI. Dan kemudian beberapa gambar kepada orang yang ngirim ini saya kasih. Kalau yang ini apa? Sama anggota TNI juga. Belakangan ini, sebulan terakhir ini, ada yang nguntit saya. Dia memvideokan saya, memvideokan aktivitas, motret rumah saya, garasi saya, dan seterusnya. Saya kasih gambarnya, ternyata sipil. Artinya ini sudah ketika mereka ketahuan bahwa mereka ini anggota militer, mulailah ini gerakan ini, operasi ini diserahkan kepada sipil. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Dan saya juga kaget ketika di medsos, saya kan aktif di medsos gitu, menyuarakan apapun lah gitu. Tiba-tiba ya dia bilang, gue tahu lu sering ketemu sama siapa, kamu anaknya sekolah di Malaysia, kamu anaknya udah gede-gede, bisa nggak diam aja gitu. Terus saya tahu kamu sering ke tempat padel, saya tahu kamu sering main golf gitu. Lu piaraannya siapa sih ini? Oh, ini artinya apa? Mereka itu memang betul-betul melakukan surveillance dan menyuarakan itu di media sosial untuk menyerang saya. Dari masifnya gerakan ini, mulai dari surveillance fisik sampai ke dunia digital, saya kira ini jauh lebih parah dari Orde Baru. Dan saya rasakan. Saya tanya ke teman-teman aktivis saya yang lain, juga mengalami hal yang sama. Saya ke Tio UGM. Saya tanya, Tio, kamu pernah dikuntit orang yang mencurigakan atau apa? Oh iya, saya sering sekali. Bahkan di mobil saya ada pelacak segala macam. Oke. And then, ya kesimpulan saya, ya ini jauh lebih parah dari Orde Baru. Tapi hal itu punya potensi nggak ada peluang dilakukan oleh pihak sebelah? Ya kalau kita berbicara tentang kontra intelijen bisa saja seperti itu. Tapi saya meyakini begini, seharusnya kalau saya ini mau disurveillance atau dikuntit oleh coklat kan maksudnya, oleh polisi misalnya, seharusnya dilakukan ketika di masa pemerintahan Pak Jokowi. Seharusnya. Saya kan kenceng sekali. Saya sangat ganas kepada Pak Jokowi ketika itu. Betul-betul suara saya itu bisa dilihatlah rekam jejaknya ya di beberapa podcast. Saya membedah dan menganalisis bagaimana tindakan Pak Jokowi ini membahayakan kehidupan supremasi sipil dalam demokrasi dan seterusnya. Termasuk juga Bobby dan segala macam itu kan selalu saya serang bagaimana Kaisang, bagaimana Gibran ini nanti akan begini. Artinya saya sudah cukup ganas. Nggak ada surveillance segala macam itu nggak ada. Dan hari ini apakah ini bisa jadi polisi? Ya bisa saja. Ada sipil juga. Jangan-jangan sipil ini digerakkan oleh polisi misalnya. Bisa saja. Kita nggak tahu. Tapi kalau dari sisi analisis saya gitu ya, meskipun saya juga bukan intelijen atau apa ya. Tapi kalau dari analisis saya kan memang kencang terhadap remiliterisasi yang dilakukan oleh Prabowo. Artinya orang yang tersinggung seharusnya militer. Dan apalagi ditopang oleh data-data yang diberikan oleh follower saya di Instagram. Saya bisa jadi militer. Tapi I don't really care gitu. Saya sih terus saja begini, bergerak begini. Potensi penumpang gelap, Mas Islah? Ke siapa nih? Iya, yang masuk di area tadi itu. Penumpang gelap ke saya? Atau yang surveillance? Yang surveillance. Bisa saja. Bisa saja surveillance itu dilakukan oleh penumpang gelap itu. Karena ya kalau saya kan pembaca buku sebenarnya, bukan karena pengalaman empirik. Kalau kita baca di literatur kontra intelijen atau kontra spionase atau kontra surveillance seperti itu, memang bisa dilakukan apa saja. Tapi kan kita harus tetap melihat motif dan backup-nya seperti apa. Itu kenapa saya meyakini bahwa ini adalah gerakan terstruktur dari militer. Saya meyakini itu. Kalau saya mungkin nyerang-nyerang polisi, ya mungkin saja polisi yang ini. Saya bukan tidak menyerang polisi, saya seringkali mengkritik polisi tapi saya seringkali juga mengatakan polisi ini maling kita itu ada di mana-mana. Bisa di tentara, bisa di polisi, bisa di jaksa gitu. Tapi kalau memang kita menganggap polisi sebagai basic instrumen dari supremasi sipil, ya kita harus memperbaiki polisi. Polisi pemeras kan banyak. Polisi yang jadi penjual narkoba juga banyak. Kita tidak boleh menutup mata dengan penyimpangan-penyimpangan tugas yang dilakukan oleh mereka gitu. Tapi ya
saya menganggap begini, kenapa saya kemudian menyimpulkan secara kuat bahwa ini militer, ya karena ada masukan dari teman-teman tadi tentang profiling. Yang kedua ya, mungkin saya dianggap terlalu kencang terhadap remiliterisasi. Ya, ke depan apa yang harus diperhatikan dan menjadi catatan bagi semua pihak, khususnya pengambil kebijakan dan atau penguasa, agar suara-suara kritis tidak dibungkam dan supremasi sipil tetap terjaga? Kalau saya melihat harus semuanya diawali dari kebijakan yang pro rakyat. Kalau toh misalnya orang-orang kritis seperti saya dan teman-teman yang lain ini, Prof. Mahfud juga sangat kritis terhadap program seperti MBG jauh sebelum Dadan melakukan korupsi. Itu kan karena kita ingin semua program ini tidak menjadi ruang-ruang baru dari pencurian uang rakyat gitu. Ya menurut saya memang harus diawali dari kebijakan yang terencana dan terstruktur rapi supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan itu. Kalau kemudian pihak pemerintah justru bebal dengan kritik dari berbagai teman-teman aktivis, ya, ekonom dan seterusnya itu justru semakin defend, maka yang terjadi adalah membenarkan kejahatan-kejahatan yang akan dibuat di masa depan. Oleh karena itu menurut saya supaya pemerintah ini betul-betul bisa meredam kritisisme, ya menurut saya memang harus transparan. Yang kedua, tidak boleh lagi semaunya sendiri. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan membiarkan kekuasaan otokratik itu berada melekat dengan Pak Prabowo. Hari ini Prabowo kan diktator. Prabowo itu mau berbuat apa saja, menabrak aturan, aturannya tinggal dibuat. Dan menganulir aturan-aturan yang sudah baku, yang sudah ada di negara ini bertahun-tahun. Terutama pasca reformasi. Ini kan semua aturan itu akhirnya diberaki sendiri. Ya kita tahulah bagaimana naik pangkatnya Teddy dan seterusnya. Banyak orang yang mengkritisi, Ferry Amsari juga. Prof. Saiful Mujani juga mengkritisi semua aturan-aturan ini. Kopdes juga bagaimana tata aturannya yang melenceng dari konsep dasar koperasinya Bung Hatta dan seterusnya. Kita tidak perlu membahas itu. Tapi ada program-program yang dijalankan secara otoriter, secara otokratis oleh Pak Prabowo yang seolah-olah menutup kuping. Apakah Pak Prabowo tahu bahwa program-program ini semuanya menerabas semua aturan itu? Belum tentu juga. Kenapa? Terlalu eksklusif seperti Pak Prabowo juga nggak bagus. Karena akhirnya apa? Yang berimprovisasi dan melakukan akrobat itu adalah orang-orang yang berada di bawahnya Pak Prabowo. Memanfaatkan keeksklusifannya Pak Prabowo. Sehingga apa? Ketika Pak Prabowo dilaporin, semua hal yang baik-baik saja. Kaget dia ketika dia mengetahui fakta di lapangan ternyata begini. Akhirnya apa? Kesimpulan besar dari publik, Pak Prabowo-nya yang tidak konsisten. Saya kira ini adalah fakta-fakta yang terjadi hari ini. Jadi kepada tim komunikasi istana, jangan sibuk untuk mempertahankan diri. Sekali-sekali paksalah Pak Prabowo untuk mengucapkan maaf atas korupsinya Dadan, atas keracunan dan seterusnya. Ini kan nggak pernah. Saya kira memang ini persoalan komunikasi dan juga menurut saya ya, kalau Pak Prabowo ini masih menjalankan praktek kepemimpinan seperti ini selama dia berkuasa, maka setiap hari kita akan membahas keburukan dan kejelekan dari pemerintahan ini. Setiap hari. Komunikasi politik sangat penting. Ya? Sangat penting, sangat penting. Pak Prabowo kan nggak pernah kita lihat dia minta maaf dalam konteks terhadap kebijakan-kebijakannya yang salah. Nggak ada. Tiba-tiba dia bicara gentengisasi. Tiba-tiba dia melantik rektor Universitas Republik Indonesia. Ini kan adalah hal-hal yang konyol. Kemudian tiba-tiba menaikkan anggaran Kemenhan dan menaikkan tukin tentara. Sementara guru-guru honor yang 300.000 sebulan di berbagai pelosok harus jalan kaki 9 kilo. Ini kan nggak pernah diperhatikan. Lalu kita itu disuruh diam dengan hal-hal yang seperti itu kan nggak mungkin. Nah ini yang menurut saya ketika akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah mengelola anggaran ini kan juga menjadi penting. Orang kalau pemerintahnya bagus, kebijakannya bagus, yang bersuara kritis, yang bersuara negatif terhadap pemerintah itu akan teredam dengan sendirinya. Dan popularitas Pak Prabowo tidak tersisa 51% seperti yang ditemukan oleh SMRC. Jadi perlu pembuktian ya dari pemerintah, dari Pak Presiden. Ya, terutama dimulai dengan komunikasi politik. Komunikasi politiknya pemerintah ini hari ini kering dan justru lebih sibuk untuk mempertahankan diri kan itu.
Ya, pada akhirnya melahirkan penjilat-penjilat baru yang membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Coba bayangkan, Pak Prabowo ngomong londo ireng aja, ngebelanya luar biasa. Coba dibela oleh para penjilat dan orkestrasi komunikasi istana kan masih dibela kayak gitu. Tapi kalau Mas Islah ada di posisi mereka, akan melakukan hal yang sama atau tidak? Saya tadi udah usul, saya akan meminta Pak Prabowo untuk meminta maaf kepada publik. Ajari Pak Prabowo itu untuk lebih egaliter. Jangan terlalu ningrat seperti ini. Pak Prabowo ini lahir udah kaya. Oke. Ya kan? Kalau dia bicara, saya ingin memberi makan rakyat. Oke, fine. Itu semua pemimpin juga bicara begitu. Hitler pun juga bicara begitu. Mussolini juga bicara seperti itu. Viktor Orban juga bicara seperti itu. Tapi kemudian yang harus dibangun dari Pak Prabowo itu, how egalitarian you are, gitu. Nah ini kan harus dibangun, harus diajari oleh punggawa istana. Pak, sekali-sekali ya minta maaf lah kepada publik. Tidak akan menurunkan marwahnya, justru akan meninggikan marwahnya. Ini adalah persoalan-persoalan. Kalau saya di sana, dan saya juga nggak mungkin nerima kalau misalnya ditawar. Nanti paling dituding sama orang, oh Islah cuma pengen jabatan itu. Saya zaman Pak Jokowi pernah ditawari jadi komisaris, saya nggak pernah mau. Saya memang nggak mau tersandra seperti itu. Mas Islah, saya membayangkan kalau misalnya Mas Islah jadi kepala Bakom lah, kemudian menyarankan ke Pak Prabowo, Pak minta maaf, itu gimana cara menyampaikannya? Ya Pak, ini apa yang Bapak ucapkan itu menurut saya menyakiti publik. Dan tidak semua orang akan menerima. Publik akan resisten dengan perkataan Bapak, tuduhan Bapak londo ireng kepada jurnalis, kepada ekonom, kepada pengamat. Ini kan ya, Bapak seolah-olah betul-betul berada di dalam tempurung yang anti kritik, misalnya gitu. Enggak, saya nggak mau minta maaf, mundur saya. Oh, begitu. Ngapain makanan batin seperti itu? Kita digaji oleh APBN. Oke. Nah ini yang saya sayangkan dari Mas Kodari, termasuk Hasan Nasbi dan teman-teman yang ada di komunikasi kepresidenan. Menurut saya, ya saya nggak tahu lah, mereka juga mungkin cari makan ya. Jadi memang Pak Presiden Prabowo ini harus dijaga, harus dikawal oleh orang-orang yang lebih wise ya. Ya lebih wise ya, dan yang lebih paham tentang suasana kebatinan masyarakat. Menurut saya begitu. Termasuk juga mengawal kebijakan-kebijakan itu. Tapi siapa hari ini orang-orang ini? Nggak ada. Tidak ada. Termasuk saya sempat dengar beberapa orang-orang yang memang berjuang sejak dulu bersama Pak Prabowo, hari ini tidak ada di sisi Pak Prabowo. Semua jadi penjilat. Semua jadi penjilat dalam tataran normatif. Semua membenarkan apa kebijakannya. Nah, karena eksklusivitas Pak Prabowo tadi, sehingga orang-orang yang berada di bawahnya ini akhirnya terjebak dalam faksi-faksi yang tersedia di sana. Kita kalau tanya dan kita profiling kepada satu-satu orang yang dulu kita anggap idealis hari ini, kita tinggal tanya, kamu sebenarnya faksinya siapa? Kamu bisa masuk ke jabatan itu karena didorong oleh siapa? Lalu ketahuan faksinya. Nah, pertarungan-pertarungan faksi di dalam ini kan pada akhirnya mencari gerbong-gerbong untuk bisa dijejalkan ke dalam pemerintahan, yang pada akhirnya apa? Mempertebal faksi-faksi yang bertempur di dalam ini. Ya sebutlah misalnya ini faksinya Pak Dasko, ini faksinya Pak Safri. Pada akhirnya kalau ditanya itu akan berada di dua partai itu saja. Partai Dasko dan Partai Safri. Coba ya ditanya satu-satu. Kan ini pemerintahan yang tidak boleh terbelah. Ya kita semua tahulah, kita sebagai rakyat Indonesia kan kita berada di satu kapal yang sama. Kalau kita kritik terhadap nakoda, karena kita tidak mau tiba-tiba kita ada di pusaran angin tornado di tengah laut, terombang-ambing dan kita semua tenggelam gitu. Kalau kita menegur nakoda bukan karena kita benci kepada nakodanya. Saya ketemu muka dengan Pak Prabowo aja nggak pernah, kenal juga enggak gitu. Kalau kita kritis itu kan karena kita tidak mau masuk jurang bersama-sama. Ya itu saja sih. Menurut Mas Islah, nama-nama seperti siapa atau kriteria seperti apa yang hari ini harus berada di sekitar Pak Prabowo? Ya orang-orang yang punya integritas dan berani untuk memberikan teguran meskipun secara normatif gitu ya, tidak teguran seolah-olah dia kacung saya, enggak. Nasihat lah. Ya itu seharusnya adalah orang-orang yang berani untuk memberikan itu kepada Pak Prabowo. Masalahnya Pak Prabowo ini kan seperti ada proteksi yang luar biasa.
untuk bisa mendengarkan atau melihat resonansi yang keluar dari echo chamber kritisisme ini, kan nggak ada. Sehingga akhirnya apa? Semua berusaha diredam, entah mungkin karena alasan kesehatan atau apa. Tapi menurut saya harus ada orang yang berani untuk memberikan gambaran-gambaran faktual yang terjadi di masyarakat terkait kebijakan-kebijakan dia. Kan kita tahu Dadan yang kemudian menjadi tersangka korupsi nyembelih sapi sekian ekor. Dan Pak Prabowo percaya. Karena Pak Prabowo itu sangat eksklusif menurut saya. Dia sangat tertutup dari berbagai masukan yang seharusnya tidak didapatkan dari para punggawanya. Ini yang seharusnya harus dirapikan dalam pemerintahan ini. Jadi menurut Mas Islah, Pak Prabowo hari ini jauh dari realita? Oh jauh. Sudah baca bukunya, pemirsa juga udah baca bukunya Paradoks Indonesia yang ditulis beliau tahun 2019. Saya langsung nuding ke sini. Karena tiap saya noleh ke sini gambar dia terus. Jadi Paradoks Indonesia itu menurut saya, kalau Pak Prabowo berangkat dari buku itu dan dia laksanakan problem solvingnya hari ini, saya kira Indonesia ini gemari Pahlaw Jinawi lah gitu ya. Karena Pak Prabowo sangat kritis di situ. Dia membahas soal utang, pertumbuhan ekonomi, kenyamanan sosial, kebijakan luar negeri, semua. Sampai dia mengutip, saya baca bukunya itu berkali-kali dan keren banget. Keren banget. Kalau Pak Prabowo itu mungkin lawannya bukan Ganjar Mahfud dan saya tidak ada di timnya Pak Mahfud, saya mungkin pilih Prabowo karena buku itu. Benar, bagus sekali. Apalagi ada ekonom yang disebut di situ Ricardo Hausmann. Itu saya suka sekali baca bukunya Ricardo Hausmann, ekonom dari sana gitu. Dari mana? Dari Harvard gitu. Saya suka sekali dengan bahasan Pak Prabowo dan sangat kuantitatif, kualitatif apa yang ditulis di situ. Tapi ternyata setelah dia jadi presiden, tidak ada satupun buku yang dia tulis itu kemudian dilaksanakan hari ini. Mitigasi-mitigasinya nggak ada. Akhirnya kesimpulan saya adalah Pak Prabowo melihat Indonesia ternyata jauh berbeda dengan Pak Prabowo memegang Indonesia. Ternyata beda. Berarti sebagai Nahdliyin menurut Mas Islah, Pak Prabowo harus kembali ke Kito? Ya, Pak Prabowo itu harus sapere aude kalau dalam ilmu filsafat. Dia harus menjadi dirinya sendiri untuk kemudian bisa membawa perubahan dan kemaslahatan bagi orang lain. Hari ini Pak Prabowo tidak menjadi dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Pak Prabowo ini dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dia kuasai. Itu kenapa saya masih galau juga. Pak Prabowo ini masih terkendali oleh rezim lama. Atau dia jangan-jangan dikendalikan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Sehingga Pak Prabowo ini seperti ada di mercusuar yang hanya lampu kelap-kelip berkeliling ke sana, tapi penopang di bawahnya itu sebenarnya tidak bisa mempengaruhi dia, tidak bisa memberikan masukan yang positif buat dia. Nah ini yang menurut saya situasi hari ini, kenapa Pak Prabowo popularity vote-nya turun, dan kenapa kemudian banyak masyarakat yang hari ini kalau kita lihat di lini masa medsos itu semakin banyak yang resisten terhadap Pak Prabowo. Artinya kalau pemilu dilaksanakan hari ini, saya yakin Pak Prabowo nggak akan terpilih lagi. Tapi Mas Islah masih punya harapan nggak ke Pak Prabowo? Tentu saja masih. Kalau saya kan presidennya siapapun itu presiden saya. Kan begitu. Tapi presiden saya ini kalau ternyata dia tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia, hanya jargon-jargon saja, ya mudah-mudahan segera diganti saja presiden. Simpel aja. Ya kalau daripada mudorot. Dan kita tahu situasinya hari ini semuanya mengalami vulnerability. Kalau presiden diganti berarti Wapres naik dong? Ya Wapres naik, tapi saya juga nggak suka sama Wapres. Terus gimana? Ya sudahlah kita bikin pemilu ulang. Ya itu urusan DPR sama MPR lah gitu ya. Cuma pada intinya memang daripada kita harus rusuh berdarah-darah dan apalagi kemudian kalau kita rusuh berdarah-darah ada darurat undang-undang darurat militer diberlakukan, itu sama saja itu memindahkan persoalan-persoalan kita dari mulut ular ke mulut Mungkin buaya. Mas Islah bisa kasih contoh nih, kira-kira kebijakan apa yang harus diambil Pak Prabowo? Satu saja yang bisa membuat publik, oh iya ya, ini Pak Prabowo. Pasti harapannya lawan dong Jokowi. Saya lawan. Enggak, kebijakan. Atau statement apalah. Kalau saya kebijakan yang harus diperbaiki dan bahkan harus didegradasi gitu ya, remilitarisasi.
Nggak ada lagi. Karena saya betul-betul mengimpikan amanat reformasi itu betul-betul dilaksanakan hari ini. Kita kan semakin jauh dari reformasi, kita semakin mengkhianati amanat reformasi. Dan semakin kita mengkhianati amanat reformasi, kita semakin mengkhianati cara kerjanya demokrasi. Dan yang semakin membuat runyam demokrasi kita hari ini adalah remiliterisasi. Menurut saya akan memuji-muji Pak Prabowo. Saya akan mengapresiasi sebesar-besarnya kalau remiliterisasi ini betul-betul didegradasi. Tidak ada lagi penambahan batalion, tidak lagi penambahan Komcat. Tarik militer dari Kopdes, tarik militer dari MBG, lalu buat tata kelola yang lebih benar supaya tidak ada celah-celah pencurian anggaran. Buang semua pemburu-pemburu rente di berbagai program ini. Saya kira Pak Prabowo, saya akan dukung 4 periode. Oke, Matur suwun, Mas Islah. Makasih banyak. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Islah Bahrawi, seorang aktivis yang juga Direktur Eksekutif dari Jaringan Moderat Indonesia, terkait situasi hari ini dan juga apa yang dialaminya. Beliau sempat mengalami teror dan intimidasi atas suara-suara kritis yang disampaikannya terhadap situasi pemerintahan hari ini di pemerintahan Prabowo Gibran. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas Islah.